Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan memberikan hikmat kepada kita untuk dapat melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, dari hari-hari yang lalu sampai pada hari ini. Tuhan, kami percaya sebagaimana berkat yang telah Engkau berikan, penyertaan-Mu yang selalu ada hari ini pun dan untuk seterusnya, berkat dan penyertaan Tuhan pun akan terus ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau melakukan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Ajari kami untuk dapat melakukan banyak hal baik yang berkenan kepadamu. Oleh sebab itu kami mau belajar di dalam firman Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 9 Januari 2024 tertulis dalam kitab Lukas 6 ayat 38. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Lehon hamuma gabe lehonon nama dihamu. Parsuhatan naringgan naniojat nani hutur-hutur jalan apina suksuk lehonon na tu apuamuna ai parsuhaton na sinuhaton munado suhatonon na tuhamu. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tidak ada manusia yang sama, seorang pun tidak. Sekalipun mereka anak kembar, mereka tidak sama. Mungkin wajahnya mirip, perawakannya hampir sama, tetapi sifat, cara hidup, pola pikir pasti berbeda. Karena memang kita diciptakan berbeda. Sekalipun kita gambaran Allah, tetapi karena dosa membuat kita menjadi berbeda dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, keberbedaan itulah yang memberikan suatu perbedaan seorang dengan yang lain di dalam menilai sesuatu. Sudut pandang yang berbeda akan mendapatkan kesimpulan yang berbeda dari setiap kita. Jika kita melihat satu peristiwa, tapi dari sisi yang berbeda, maka pandangan kita pun akan berbeda tentang peristiwa itu. Kita katakanlah contohnya, dua orang yang berdiri di satu angka 9 atau angka 6. Satu berdiri dari bagian atas, satu lagi berdiri di bagian bawah. Tentu orang yang berdiri di satu bagian akan mengatakan itu adalah angka 6. Di satu bagian lain, dia akan memaksa atau menegaskan kalau itu adalah angka 9. Di mana kita berdiri, dari sudut pandang seperti apa, akan memberikan kesimpulan yang berbeda. Dari ilustrasi ini ternyata kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya kebenaran manusia itu adalah relatif.
Karena itulah kita tidak boleh memaksakan kebenaran kita dan menyalahkan orang lain atas suatu peristiwa. Kita tidak boleh menghakimi orang lain atas apa yang diperbuatnya. Demikian juga sebaliknya, orang lain pun tidak dapat menghakimi kita atas apa yang kita perbuat. Karena apa? Karena kebenaran kita, karena penilaian kita relatif, tidak sempurna. Tidak demikian dengan penilaian dan penghakiman Tuhan atas hidup kita. Tuhanlah satu-satunya sumber kebenaran, yaitu kebenaran yang mutlak, yang tidak dapat disanggah oleh kesimpulan apapun yang ada. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kebenaran yang dapat menghakimi semua manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah bagian perikop hal menghakimi. Secara khusus Lukas 6 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-42. Menghakimi memang sangat mudah bagi kita, bukan? Kita sangat mudah menilai dan memberikan kesimpulan tentang seseorang. Seolah-olah kitalah yang paling benar. Kitalah yang paling baik. Kita di atas semua orang. Padahal seperti yang saya katakan tadi, sudut pandang kita bisa memberikan sesuatu kesimpulan yang salah dan mungkin lebih seringlah demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghakimi seorang dengan yang lain. Untuk tidak menganggap diri kita lebih baik, lebih kudus, lebih berharga dari orang lain. Tetapi sebagaimana kita kudus, sebagaimana kita berharga, sebagaimana kita baik, diciptakan oleh Tuhan, demikianlah kita seharusnya hidup. Mempertahankan kehidupan yang baik yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan berpikir, bertindak yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, marilah kita merenungkan firman Tuhan ini dalam-dalam di dalam kehidupan kita setiap hari. Janganlah kiranya kita lebih mudah menilai orang lain daripada menilai diri kita sendiri. Hari ini kita diingatkan untuk mengintrospeksi diri kita. Kita mau mengoreksi diri kita menjadi lebih baik. Yang baik harus kita tingkatkan. Yang tidak baik harus kita tinggalkan. Dan kita mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Janganlah kiranya kita memberi penilaian negatif kepada orang lain. Tetapi marilah kita berdoa agar kita dimampukan untuk menerima kekurangan bahkan kelebihan orang lain di dalam kehidupan kita. Dalam Matius 7 ayat 3 dikatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Ayat ini mau mengingatkan kita untuk mengintrospeksi dan mengevaluasi diri, agar kita lebih baik lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin mendapatkan yang baik, diperlakukan baik, maka lebih dululah melakukan hal tersebut kepada orang lain. Sebagaimana renungan kita pada hari ini, ukuran yang kamu pakai, yang kita pakai di dalam diri kita kepada orang lain, maka ukuran yang samalah diberlakukan kepada kita. Jika kita ingin dikasihi, maka lebih dululah mengasihi. Jika kita ingin dihargai, maka lebih dululah menghargai. Karena apa? Karena kita telah lebih dulu menerimanya dari Allah Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang kita lakukan, percayalah, itu akan kembali lagi kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukanlah kami untuk hidup lebih baik seperti apa yang Engkau kehendaki. Biarlah Engkau yang mengatur kehidupan kami dan kami mau hidup di dalam aturan Tuhan sehingga kami dapat melakukan banyak hal baik yang berkenan kepadamu.
Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.